Bab 839. Peti mati menghalang jalan. Dentuman pedang bergema, sebuah energi pedang menebas dimensi dan menghantam ke atas tangan raksasa tersebut. Krut. Tangan raksasa ini terbelah menjadi dua. Perkumpulan pedang kuno. Di saat retakan dimensi akan tertutup, terdengar suara amukan dari dalamnya. Warrior yang menenangkan hati, melambaikan tangan kanan, cincin penyimpanan di jari Edric Liu pun terbang ke tangannya, lalu bergerak masuk ke dalam kuda langit. Saat masuk ke kuda langit, warrior yang langsung memuntahkan darah, membuat Letitia Van dan adiknya kaget setengah mati. Melanie Van baru ingin berbicara, warrior yang malah menyentil. Kekuatan angin kuat mendorong Pegasus yang ada di kereta kuda. Pegasus langsung berubah menjadi cahaya putih menghilang dari sana. Warrior yang, kamu baik-baik saja. Melihat bibir warrior yang berlumuran darah, Melanie Van pun kaget dan mulai mengalirkan air mata. Warrior yang menggeleng kepala, lalu memandang Letitia Van dan berkata, kamu masih memiliki berapa banyak batu energi tingkat unggul? Letitia Van membalikkan tangan, sebuah cincin penyimpanan muncul di depan warrior yang, di dalam masih ada 5.000 butir. Selesai berkata, dia mengeluarkan sebuah pil obat berwarna putih. Ini adalah pil pengembalian darah yang merupakan pil spiritual tingkat atas, bisa mengobati luka, seharusnya ada gunanya bagimu. Warrior yang juga tidak sungkan, langsung mengambil pil spiritual dan memakannya. Duduk bersila dan memejamkan mata. Sebenarnya kondisi dia sebelumnya sangat berbahaya. Andai saja Edric Liu memilih kerja sama dengan Wan Diye, dia ingin membunuh dua orang ini setidaknya harus mengorbankan pengorbanan berkali-kali lipat dari sekarang. Wan Diye adalah master alam kaisar tingkat atas. Dia selain menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang dan penyatuan pedang manusia, sisanya energi pedang biasa dan kekuatan raga sama sekali tidak akan bisa membunuh mereka. Untuk Edric Liu, meskipun hanya alam bangsawan, tapi kekuatan tidak kalah dengan alam kaisar. Jadi, mereka berdua kerja sama, dia setidaknya harus mengeluarkan 2 kali ilmu menebas langit menarik pedang. Andai saja lawan ada persiapan, maka ilmu menebas langit menarik pedang juga tidak akan bisa membunuh musuh dalam satu serangan. Karena ilmu menebas langit menarik pedang sekarang tidak bisa keluar secara beruntun. Kenapa sekarang dia bisa mengeluarkan pengorbanan yang sekecil ini? Semuanya mengandalkan kepintaran dirinya. Saat kekuatan menjadi lemah, dia memahami banyak hal. Antara lainnya adalah kadangkala harus lebih menggunakan otak. Jika otak berjalan baik, banyak hal akan dengan mudah diselesaikan. Sebelumnya jika bukan dalam satu serangan membunuh Yuni Ye dan Caesar Duan, lalu menggertak Edric Liu, maka hasil akan di luar dugaan. Perlu diketahui, sekarang dia masih membawa Letitia Van dan Melanie Van. Tidak sanggup bertarung boleh kabur. Tapi bagaimana dengan Letitia Van dan adiknya? Jika hanya Letitia Van, dirinya sama sekali tidak akan ikut campur masalah keluarga Van dan keluarga Ye, tapi ada Melanie Van, membuat dia harus ikut campur. Dia dan Melanie Van sebenarnya juga tidak ada hubungan yang akrab, karena mereka baru kenal tidak sampai setengah bulan. Tetapi, saat Melanie Van demi dia menahan cambukan Letitia Van, lalu memeluk dia melompat masuk ke danau, dia pun bertekad tidak akan duduk diam melihat gadis masalah kecil ini. Dia turun tangan, mungkin hanya perlu mengorbankan sedikit, tapi bisa menyelamatkan kehidupan Melanie Van. Jika tidak turun tangan, maka takdir Melanie Van akan sangat menyedihkan. Kali ini mengeluarkan ilmu menebas langit menarik pedang melawan master setengah suci partai Qingdao, membuat badannya muncul masalah lagi,
Tidak hanya nadinya yang terbuka, bahkan organ dalam juga mulai muncul luka. Untung saja dirinya sekarang sudah mencapai alam bangsawan, kekuatan raga sudah lebih kuat dari sebelumnya. Untuk sementara ini masih bukan terlalu membahayakan. 2 jam kemudian, setelah menyerap pil spiritual dan 5.000 batu energi tingkat unggul, luka di badannya pun sudah kembali normal. Warrior yang pelan-pelan membuka mata, dia baru membuka mata langsung menyadari Letitia Van dan Melanie Van berlutut di depannya. 2 kakak adik ini sedang menatapnya. Melihat warrior yang sadar, Melanie Van pun kaget dan bertanya, kamu baik-baik saja?" Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Untuk sementara waktu akan baik-baik saja." Melanie Van dan kakaknya seketika merasa lega. "Maaf. Ini awalnya adalah masalah keluarga Van dan keluarga Ye, malah melibatkanmu masuk ke dalam," ujar Letitia Van. Warrior yang menggeleng kepala, dia tahu dengan kondisi dia sekarang ikut campur masalah keluarga Van sama seperti mencari mati. Tetapi, apakah tega melihat Melanie Van si gadis kecil ini masuk ke jurang penderitaan? Dia tidak sanggup diam saja. Lagi pula, dia sama sekali tidak memandang penting keluarga Ye dan Broken Knife Villa. "Apakah kalian tahu di mana rahasia Lu?" tanya warrior yang. "Dia kali ini kesini, demi mencari Raisa Lu, asalkan bisa menemukan rahasia Lu, mungkin bisa menemukan keberadaan Irene Ann dan Clara." "Rahasia Lu, Kaisar Pedang." Letitia Van pun merasa aneh, "Kamu bukannya perkumpulan?" Mendadak dia diam, tatapan pun sangat kaget. Detik ini, dia baru sadar, warrior yang bukanlah murid perkumpulan pedang kuno, dia sedang menyamar menjadi murid perkumpulan pedang kuno. Berpikir demikian, muka Letitia Van pucat. "Tenang saja, aku akan membawa kalian ke tempat yang aman, lalu pergi. Ada beberapa hal, aku tidak ingin melibatkan kalian," ujar warrior yang. Meskipun dia belum mengenal jelas kekuatan perkumpulan pedang kuno, juga tidak tahu mereka seberapa menakutkan, tapi dari yang dia ketahui sekarang, perkumpulan pedang kuno adalah pihak berkuasa yang kuat, bukan dia sekarang yang bisa melawannya. Letitia Van menggeleng kepala dan berkata, "Jika bukan kamu, aku dan Melanie mungkin sudah menjadi barang mainan keluarga Ye. Aku tahu, dulu aku sangat egois, aku juga tahu kamu pasti sangat membenciku. Kalau bukan karena Melanie, kamu pasti tidak akan ikut campur masalah keluarga Van dan keluarga Ye. Aku hanya ingin mengatakan, nyawa kami sekarang kamu yang menyelamatkan, jadi tidak peduli masalah sebesar apa, kami bersedia bersamamu untuk menghadapinya." Warrior yang memandang sekilas Letitia Van, tak menyangka wanita egois ini bisa berkata perkataan seperti ini. Berdasarkan yang dia bayangkan, setelah mengetahui dirinya menyamar menjadi murid perkumpulan pedang kuno, seharusnya akan membawa Melanie Van untuk menjauhinya. "Kamu mau pergi mencari rahasia Lu?" tanya Letitia Van. Warrior yang mengangguk kepala. Letitia Van diam sejenak lalu berkata, "Sedikit sulit." "Kenapa?" tanya warrior yang sambil mengerutkan kening. Letitia Van berkata, "Rahasia Lu seharusnya berada di markas utama perkumpulan pedang kuno. Sedangkan markas utama perkumpulan pedang kuno berjarak jutaan mil dari sini. Andai saja kita mau pergi ke markas utama, setidaknya harus melewati belasan pegunungan dan di dalam pegunungan ini pasti akan ada banyak siluman monster yang kuat, mungkin juga ada komandan siluman. Intinya, perjalanan ini pasti akan sangat membahayakan. Jutaan mil." Warrior yang mengerutkan kening. Jika sebelumnya, perjalanan seperti ini baginya bukanlah hal yang menyulitkan. Terbang dengan pedang setengah bulan akan tiba.
Tapi sekarang, jangankan terbang dengan pedang, mau terbang saja dia tidak berani. Terbang sangat menguras energi hitam. Jika hanya mengandalkan kuda langit, masalah waktu bukanlah masalah terbesar, yang paling besar adalah masalah keselamatan. Ada satu cara. Letitia Van tiba-tiba berkata, di pihak berkuasa tingkat perak, biasanya akan ada formasi pengirim. Meskipun di daerah kita ini tidak ada formasi pengirim yang bisa mengirim jarak jutaan mil, tetapi kita bisa pergi ke kota besar, lalu memanfaatkan formasi pengirim di kota besar melanjutkan pengiriman. Di mana ada formasi pengirim? Tanya warrior yang. Kota Tiangang. Letitia Van lanjut berkata, di kota Tiangang ada sebuah formasi pengirim, bisa mengirim hingga kota Minggu yang berjarak 100.000 mil. Tapi kota Tiangang sekarang sangat berbahaya. Dari informasi yang aku dapat, Sekte pengendali binatang bekerja sama dengan Broken Knife Villa dan beberapa pihak kuat tingkat perak mengepung kota Tiangang. Jika sampai kota Tiangang dijajah, maka warrior yang mengerti, jika kota Tiangang berhasil dijajah, dia pergi ke kota Tiangang sama seperti pergi mencari mati. Perlu diketahui, dirinya memiliki banyak dendam di antara Sekte pengendali binatang dan Broken Knife Villa. Pergi ke kota Tiangang. Warrior yang akhirnya tetap memutuskan untuk pergi ke kota Tiangang, dia tidak ingin putar jalan. Letitia Van melihat sekilas warrior yang lalu mengangguk kepala. Setelah memastikan tujuan, Letitia Van pun mulai mengendarai kereta, karena dia tahu jalan pergi ke kota Tiangang. Di dalam kereta kuda, Melanie Van sudah tertidur. Beberapa hari sebelumnya karena masalah keluarga Ye, dia sudah beberapa hari tidak tidur nyenyak. Warrior yang mengeluarkan cincin penyimpanan milik Edric Liu, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membuka embos jiwa yang ada. Saat melihat barang-barang yang ada di dalam cincin penyimpanan, warrior yang pun berbahagia. Karena di dalamnya ada hampir 10.000 batu energi tingkat unggul. Selain itu, juga ada 3 belati alam Dao tingkat menengah. Meskipun dia menggunakan pedang, tapi tidak melambangkan tidak pandai menggunakan belati. Saat bertarung jarak dekat, belati adalah salah satu pilihan terbaik. Warrior yang juga menyadari sebuah gulungan kitab, membukanya. Warrior yang pun tercengang, karena adalah sebuah gulungan kitab alam Dao tingkat atas. Bayangan melarikan diri, mengumpulkan energi jahat dan niat membunuh. Membaca penjelasan yang ada di dalam kitab ini, warrior yang pun tersenyum. Karena dia menyadari bayangan melarikan diri sangat cocok dengannya. Yang paling utama bayangan melarikan diri ini tidak menguras energi hitam, hanya membutuhkan energi jahat dan niat membunuh. Energi jahat dan niat membunuh semakin kuat, kekuatan dari teknik akan semakin kuat. Untuk tingkat kesulitan melatih, bagi orang lain akan sangat susah, karena memiliki syarat yang sangat tinggi dalam pengendalian energi jahat dan niat membunuh. Perlu diketahui, jika tidak bisa mengendalikan energi jahat dan niat membunuh akan menimbulkan efek samping. Tetapi warrior yang tidak perlu takut, karena dia memiliki kecemerlangan niat pedang dan sangat mahir dalam ilmu pedang. Oleh karena itu, sampai waktu orang yang dia bunuh terlalu banyak, sampai kecemerlangan niat pedang tidak sanggup menekan, barulah akan menerima efek samping, tetapi sekarang masih sangat jauh. Tidak sampai 4 jam, warrior yang sudah menguasai bayangan melarikan diri. Memiliki keterampilan yang tidak memerlukan energi hitam, warrior yang seketika merasa lebih percaya diri. Mendadak, kereta kuda berhenti. Warrior yang mengerutkan kening, keluar dari kereta kuda. Saat ini, Letitia Van mengulurkan jari menunjuk arah kejauhan, nada gemetar berkata, kamu lihat. Warrior yang melihat,
Di kejauhan ada 3 peti mati berwarna hitam, disusun sejajar, pas menghalangi jalan mereka. Bersambung.